Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua agar kita bisa hadir dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana pertanyaan datang dari Ibu Jamilah, dia bertanya, bagaimana Ustaz supaya kita pasti masuk surga dan pasti pula kita masuk surga dan kita tidak masuk neraka. Maksudnya kita sudah pasti masuk surga dan tidak masuk neraka. Bagaimana cara Ustaz? Tolong Ustaz jelaskan. Dan pernah juga saya bertanya kepada Ustaz yang lain, katanya soal masuk surga neraka itu urusan Allah. Boleh saja Allah akan memasukkan orang mukmin itu ke neraka, dan boleh saja orang-orang kafir, orang-orang yang jahat atau pelacur dan sebagainya masuk surga. Apakah benar itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya bagaimana cara kita supaya pasti masuk surga, sedangkan memastikan masuk surga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah dia bertanya dengan Ustaz, boleh jadi kata Ustaz itu surga itu dimasuk Allah pada orang kafir dan orang mukmin juga masuk neraka. Apakah benar? Ini kalau ini pertanyaan seperti ini, orang itu tidak tahu konsep. Nah, saya sudah berkata berkali-kali, dia tidak tahu dengan konsep. Memang Allah itu maha kuasa, ya, bisa saja berbuat, tapi dia tidak akan mau melanggar ketentuan dia, karena dia itu bukan zalim, ya. Jadi kalau kita beranggapan orang kafir pula yang masuk surga, berarti kita tak percaya dengan Allah, tak percaya Allah, tak percaya dengan Rasul namanya, ya. Allah tepat janjinya, orang yang taat dimasuk tempat yang baik, masuk surga. Orang yang tak patuh itu masuk neraka. Contohnya iblis. Iblis itu pasti dia masuk neraka. Tak ada tentu, tak mungkin. Nanti mana tahu iblis masuk Allah surga, tak ada itu. Kita harus tahu. Jadi kalau ilmu Allah itu pasti, tak ada ragu-ragu. Tak boleh demikian. Orang yang baik itu ditempatkan Allah surga. Mau masuk surga. Jadi Ibu Jamilah kalau mau masuk surga, nanti Allah yang ngajak apa? Ngajak kuning, ya. Allah ajak kuning mau masuk surga. Kalau betul-betul Ibu Jamilah benar-benar masuk surga, dibuka surat As-Saff ayat 10 sampai 12 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hadulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sampai ke situ ya. Saya sampaikan sampai dari ayat 10 sampai 11 saya bahas. Dari sini Allah telah mengajak kepada orang beriman. Kalau dalam bahasa Arab kata yang dimulai kata hal itu nama istifham namanya. Bertanya. Kalau istifham itu jawabnya dua aja. Na'am atau la. Itu tanda istifham itu kalau dia memakai kata hal. Jadi Allah kata, wahai orang beriman, mau aku tunjuk kepadamu suatu perniagaan atau dagang yang dapat melepas kamu dari azab pedih. Jadi kata Allah, mau aku tunjukkan suatu dagang yang pasti kamu selamat lagi daripada azab neraka. Azab pedih itu adalah neraka. Mau? Kalau Allah mengatakan demikian, pasti itu. Pasti orang itu tidak akan masuk neraka karena Allah jamin. Dalam surah As-Saff ayat 10.
Mau kutunjukkan kepada kamu suatu jalan yang dapat melepaskan kamu dari azab pedih. Dia bertanya, dia ngajak berunding, meeting, merayu lagi namanya. Kalau manusia merayu ada mengharap sesuatu pada orang, tapi Allah enggak, supaya kita selamat. Mau aku tunjukkan kepada kamu, kata Allah, supaya kamu selamat daripada siksa neraka. Itu pasti itu. Jangan diragu-ragukan lagi. Ya, itu pasti. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratun tunjikum min azabin alim. Mau kutunjukkan kepadamu suatu dagang yang pasti kamu tidak diazab yang pedih tersebut. Apa syaratnya? Allah kasih modal dengan kita. Dagang modalnya dari Allah. Allah juga mengasih kepada kita. Modal dari Allah. Allah juga mengasih kepada kita lagi. Modal dikasihnya kita, setelah itu kita dikasih untung lagi. Kalau kita dagang dengan manusia, kita harus punya modal sendiri. Kadang-kadang rugi, tertipu berapa banyak orang dagang, berkongsi dengan manusia sama manusia, rugi. Tapi dengan Allah ini untung terus. Kenapa kita tak punya modal? Dikasih modal lagi Allah juga. Apa modal yang pertama? Allah katakan, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mau kamu, kata Allah, pertama kamu tidak beriman kepada Allah. Kita modal dari Allah kita dikasih. Kamu hendaklah beriman kepada Allah. Setelah itu kamu beriman kepada Rasul. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul. Setelah itu apa? Tujahidu fi sabilillah. Hendaklah kamu berjihad di jalan Allah. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh atau berjuang ya di jalan Allah. Dengan apa kita bersungguh-sungguh? Dengan harta bi amwalikum, dengan harta kamu. Jadi harta itu Allah yang kasih pada kita. Dengan harta itu juga kita berjuang. Modal dikasih Allah, dengan modal itu juga kita berjuang, untung kita lumayan. Bi amwalikum. Setelah itu dengan apa lagi? Wa anfusikum, dengan diri kamu. Diri kita ini Allah juga kasih, disuruh juga berjuang, dikasih juga modal lagi, dan kasih modal kasih untung lagi. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik kata Allah kalau kamu tahu. Jadi pedagang yang paling baik, inilah dagang yang paling baik tunjuk Allah. Kita diselamatkannya dari azab neraka. Maukah kita diselamatkan Allah daripada azab neraka? Azab yang pedih, ikut Allah nih. Ini pasti nih. Memang kalau Ustaz saya tak tahu dia pasti ini. Agak-agak kata orang Melayu. Hanya ragu namanya, masih hati ragu. Itu belum, kalau istilah orang Melayu, tidak putus marifatnya. Ya, belum sampai ke situ. Jadi dia ragu. Iya, agak mungkin Allah masuk ke kita neraka, orang patuh dimasuk surga, orang ingkar dimasuk orang ingkar dimasuk surga, orang patuh dimasuk neraka. Itu namanya tidak percaya dengan Allah. Jadi kalau percaya kepada Allah, orang yang patuh tetap tempatnya yang baik. Ya, contoh iblis tak patuh. Iblis itu pasti dia masuk neraka kata Allah. Ini kita yakin. Jadi orang seperti ini pasti masuk surga, diselamatkan Allah dari neraka. Tapi yang syaratnya tu'minuna billahi wa rasulih. Hendaklah dia beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, wa tujahidu fi sabilillah. Hendaklah dia berjuang di jalan Allah. Dengan apa berjuang? Bi amwalikum, dengan harta kamu kata Allah. Setelah itu apa? Dengan anfusikum. Dengan diri kamu. Zalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu orang tahu. Jadi itu lebih baik kalau kamu tahu. Jadi kalau kamu tahu, kalau kita tahu, inilah tempat baik. Kita pasti diselamatkan Allah dari azab yang pedih. Jadi selama ini orang tak tahu, orang agak-agak aja ragu. Entah iya, entah tidak, entah masuk surga, masuk neraka. Hal konsep dia kasih Allah lah. Nanti kalau ada payah-payah, itu Allah nentu tu. Selalu orang bikin itu. Bahkan Allah kasih tahu kalau mau masuk surga yang tempatnya. Ya, yang berikut apa? Ya Allah, yaghfir lakum dzunubakum.
Allah akan mengampunkan dosa kamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah memasukkan kamu di dalam surga yang mengalir air sungai-sungai di dalamnya. Wa masakin thayyiban fi jannatil adnin zalikal fawzul azim. Itu kata Allah, itulah niscaya Allah akan mengampun dosa-dosa kamu, memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah-bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik, surga adnin. Itulah keberuntungan yang besar kata Allah. Jadi baik jannatin tajri min tahtiha anhar wa masakin thayyibah fi jannatin adnin zalikal fawzul azim. Itulah satu keberuntungan azim yang besar. Jadi kalau kita mau keuntungan yang besar, ikut Allah. Pertama, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjuang kita jalan Allah dengan harta kita, dengan diri kita. Itulah yang lebih baik kata Allah. Kalau kamu tahu, Allah jawab, yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampun dosa-dosa kita, dan mengampun dosa kita, dan memasuk kita ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, memasukkan kamu ke tempat yang baik, surga adnin. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi coba lihat nanti dalam surah Al-Saf ayat 10 sampai ayat 12. Jadi kita pasti, kalau kita mengikut Allah itu pasti selamat. Ya, jangan ragu-ragu lagi. Entah selamat atau tidak, tak boleh. Kalau kita mengikut Allah, kalau kita benar-benar yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, pasti kita selamat. Kata siapa? Kata Allah. Jadi kita jangan ragu-ragu. Ini banyak ini yang ngaku Islam tapi ragu. Ada lagi, soal masuk surga itu soal Allah katanya. Boleh saja orang-orang pelacur itu dimasuk surga. Itu nama pemahaman tolol namanya, ya. Itu nama bahlul, anak pemahaman. Kita harus paham betul lah. Kalau belajarnya harus paham betul, ada konsepnya. Memang orang kita banyak tak menguasai konsep. Konsep itu harus tahu. Yang baik datang yang pasti selamat. Yang buruk pasti celaka. Iblis kenapa? Pasti dia masuk neraka. Jangan dikali-kali lagi. Boleh jadi iblis masuk surga, kita masuk neraka. Itu orang tolol bicara, bahlul namanya. Itu jangan seperti itu. Makanya di sini saya sampaikan, saya tekan di sini, tolonglah percaya benarlah kepada Allah, yakinlah benar. Kalau kita berbuat sesuai yang diberitahu Allah, pasti kita masuk surga. Apa yang diberitahu Allah kita kerjakan dengan penuh ikhlas, penuh ridho kita. Apa yang dilarangnya hentikan, jangan ikuti. Berdoa kita kepada Allah, ya Allah masukkan aku pada golongan yang soleh, supaya jadikanlah aku teman aku para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Itu kita harapkan. Maka kita banyak berdoa supaya kita ini ditempatkan Allah ke tempat yang baik, dan terlebih dahulu modal kita taat dan patuh kepada Allah. Jadi Pak Ibu Jamilah, kalau Ibu Jamilah mau pasti masuk surga, ikuti Allah. Semua yang diberitahu Allah itu ikuti. Semua yang dilarang oleh Allah hentikan, jangan dikerjakan. Insya Allah pasti masuk. Gitu caranya. Jadi kita jangan ragu-ragu dengan Allah. Ya, kita tak boleh sedikit pun hati kita tidak boleh ragu dengan Allah. Kalau setengah persen saja kita ragu dengan Allah, pasti kita dicampak Allah dalam neraka. Oleh sebab itu saya mengimbau pada kaum muslimin dan muslimat semuanya, hilangkanlah tanda keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Allah, summa lam yartabu, kata Allah. Kemudian tidak ragu. Orang yang tidak ragu itu pasti ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi ayat di dalam surat Fusilat Allah juga mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa afsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah itu tetap pendirian, ya.
Maka turunlah malaikat-malaikat kepadanya. Lalu malaikat berkata, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, bergembiralah, surga yang disediakan Allah untuk kamu. Nah, jadi kita harus pasti percaya kan? Kita harus percaya. Kalau ibu Ibu Jamilah ingin masuk surga, ikutin aja Allah. Yang diajak Allah berunding nih, yang diajak Allah berdagang dengan kita, ikuti, pasti masuk surga. Nah, gitu caranya. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu. Ini banyak orang berpendidikan juga, tapi dia hatinya masih condong kepada kebatilan. Itu kita tak boleh condong kepada kebatilan. Banyak. Kadang-kadang kuliahnya sampai luar negeri, tapi hatinya condong pada kebatilan. Tidak mau dia berserah diri kepada Allah, tidak mau dia mengikut Allah. Bahkan dia hanya sekedar mengikut hawa nafsunya saja. Takut ya, ragu ya, itu tak boleh. Jadi oleh sebab itu, kita apabila Allah menetapkan sesuatu kepada kita, kita tak boleh membantah. Yang boleh kita katakan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Kalau kita sudah mendengar apa yang dikatakan Allah, apa yang dilarang oleh Allah, kita jawabkan, pasti kita selamat, pasti kita akan dimasuk Allah ke dalam surga. Jadi kita kalau untuk belajar agama ini betul-betul paham lah. Jangan tanggung-tanggung belajarnya, harus paham betul. Ya, insya Allah. Kalau ibu Ibu Jamilah ini paham sudah ngerti apa yang saya sampaikan. Selama dia masih ragu-ragu juga, tanya sini, tanya sana, tak ada jawaban pasti, saya beri suatu kepastian sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini saja kita membawa kita ke surga yang telah kita harapkan. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.